Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahiza Danis Basila dengan NIM 2202536 06300 dari Offering EE. Ingin mempresentasikan mengenai UAS dalam komunikasi persuasif ini. Nah, jadi komunikasi persuasif itu sendiri diartikan dengan bentuk komunikasi yang memiliki tujuan khusus dan terarah untuk mengubah perilaku orang lain sebagai sasaran komunikasi. Jadi ada berbagai macam, ada suatu cara berkomunikasi untuk merubah pemikiran orang lain atau mempengaruh pemikiran orang lain dan perilaku juga. Nah, dalam komunikasi persuasif ini juga konsepnya ada berbagai macam ya, dari berbagai macam konsep untuk merubah orang lain itu ada pada mengubah pengetahuan, opini, sikap, keterampilan dan juga perilaku. Nah, penyebab adanya komunikasi persuasif itu sendiri sulit diterapkan itu saat ketidakmampuan memahami pikiran orang lain. Jadi saat ketidakmampuan memahami pikiran orang lain itu metode komunikasi persuasif ini sangat sulit ya untuk diterapkan. Lalu ketidakmampuan persuasi orang lain. Nah, di ketidakmampuan mempersuasi orang lain ini juga hampir sama dengan ketidakmampuan memahami pemikiran, karena dari ini pun dari cara berkomunikasi ya bedanya itu. Nah, lalu ada ingin orang lain satu pendapat dengan kita, karena bagaimanapun caranya kita itu harus memposisikan diri kita dengan orang lain untuk berkomunikasi gitu. Jadi mau bagaimanapun caranya untuk merubah pemikiran orang lain, kita juga harus relate atau juga memposisikan diri dengan orang lain seperti itu. Jadi orang tersebut tuh akan merasa dipedulikan seperti itu. Lalu dasar komunikasi persuasif itu juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap pendapat gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ini tuh dari komunikasi persuasif itu sendiri ini tuh bisa dengan verbal maupun non verbal ya. Untuk di DKV itu sendiri rata-rata itu non verbal, jadi agar apalagi di dalam iklan-iklan tersebut. Di dalam iklan-iklan itu ada banyak sekali hal yang harus kita buat dalam iklan, apalagi dalam bentuk poster ya, dalam bentuk media cetak, harus orang itu melihatnya dengan sekilas. Apalagi media cetak itu biasanya dipajang di tempat-tempat umum, di mana orang-orang juga melihatnya itu hanya sekilas. Jadi dalam komunikasi persuasif, dalam komersial atau advertisement itu lebih banyak digunakan dengan non-verbal, karena dengan non-verbal itu orang itu bisa melihat dengan sekilas dibandingkan dengan verbal yang banyak sekali teks atau long text atau banyak penjelasan seperti itu. Jadi untuk iklan dalam komunikasi persuasif itu sendiri lebih disarankan untuk non-verbal ya.
jadi langsung dimengerti dengan orang-orang sekitar gitu. Lalu ini nama saya dan offering saya sendiri. Lalu slide selanjutnya itu merupakan persuasi rasional. Ini merupakan jenis-jenis persuasi ya, jenis-jenis persuasif. Nah, dalam persuasi rasional ini, iklan yang menggunakan persuasi rasional itu cenderung fokus pada fakta, logika, dan manfaat, ataupun bisa pendapat ya, tapi lebih ke fakta gitu. Dan argumen-argumen itu yang sangat kuat. Jadi misalnya itu seperti pasta gigi pasta gigi ini dapat membersihkan gigi, karena itu argumen yang kuat ya, karena ya semua pasta gigi itu dapat membersihkan gigi gitu. Juga rasional untuk meyakinkan audiens. Jadi pendapatnya itu bukan yang seperti bukan yang irasional ya. Jadi langsung to the point, dalam pendapat yang benar-benar logis dan tidak perlu review, karena memang itu adalah di dalam iklan tersebut itu dicantumkan manfaat yang atau argumen yang sangat-sangat kuat ya. Dalam persuasi rasional ini juga kita bisa lihat dalam iklan sebagai berikut ya. Nah, ini contoh persuasi rasional. Dalam persuasi rasional ini saya ambil dari Himalaya Men. Di sini itu merupakan face wash ya. Face wash untuk laki-laki. Nah, di sini tuh tercantum fast and strong, action on pimples. Nah, di mana-mana itu di sini itu terdapat kandungan di mana dapat menghapus pimples tersebut. Jadi dalam iklannya tersebut juga dicantumkan benar-benar untuk action on pimples. Jadi kalau di bahasanya itu seperti langsung di action gitu untuk pimple-nya menjadi clear, meskipun itu tidak clear banget. Di sini tidak tercantum kayak 100% clear atau apapun itu, karena tidak mungkin yang ada yang 100% di dunia ini juga. Nah, satunya lagi tuh saya mengambil deodoran juga dari Nivea Men, freshness that last all day long. Nah, freshness ini juga dimaksud dari kayak membuat ketiak tidak bau ya. Jadi ketiaknya tidak bau dan dalam satu hari, karena argumen ini sangat kuat, karena memang dalam nyatanya tuh memang seperti itu gitu. Dalam all day long, meskipun di produk dicantumkan 48 jam, tapi yang argumen yang kuat itu dalam satu hari, karena tiap orang punya hormon yang berbeda-beda ya. Jadi yang dipastikan itu hanya satu hari full gitu. Ya inilah ada ini kedua iklan media cetak tersebut ya, termasuk persuasi rasional, karena argumennya itu sangat kuat, bukan yang hanya pendapat semata-mata gitu, seperti ini sangat itu seperti itu, kayak itu seperti irasional ya untuk iklan yang menggunakan persuasi rasional gitu. Nah, selanjutnya itu merupakan jenis iklan persuasif, itu merupakan persuasi emosional.
Nah, dalam jenis iklan ini menggunakan persuasi emosional bertujuan untuk mempengaruhi perasaan, emosi, nilai-nilai audiens ataupun empati ya, dengan tujuan buat mereka merasa terhubung secara emosional dengan merek atau produk yang diiklankan, seperti itu. Meskipun iklan tersebut itu bukan charity atau dalam bahasa Indonesianya seperti volunteer atau seperti zakat kayak gitu-gitu, tapi kita bisa menggunakan iklan persuasi emosional ini dalam produk yang memang tidak nyambung juga, namun bisa disambungin oleh emosional gitu. Jadi ada penghubung di antara persuasi emosional dengan hal tersebut. Seperti saya sempat menonton iklan YouTube, saya pernah menonton iklan YouTube yang dimana dia itu menggunakan emosional, namun produknya itu merupakan gum atau permen karet ya, namanya extra gum, dimana iklan tersebut itu tentang orang yang mereka berpisah. Awalnya mereka itu selalu bermain catur, lalu orangnya tidak ada ya, ternyata kakek-kakek yang sering bermain catur tersebut itu berada di rumah sakit. Lalu cara untuk menghiburnya itu merupakan menggunakan permen karet tersebut, karena permen karet itu membuat mood kita menjadi enak gitu, jadi fun gitu. Lalu contoh dari persuasi emosional itu merupakan ini ya, meskipun produknya itu meskipun ini bukan volunteer atau menghindari apa, tapi ini merupakan produk yang kita bisa mengerti gitu. Dari ini Band-Aid, karena dia emosional, nangis kan, waterproof. Jadi dari emosional tersebut kita bisa melihat kalau Band-Aid ini tuh anti air gitu, jadi tahan air. Kalau dari Onion ini karena dia itu Onion ini sangat kuat, karena produk ini sangat kuat akan bawangnya itu menjadi sangat ini ya, menjadi tangisan gitu dan haru gitu. Nah, selanjutnya itu persuasi sosial. Iklan yang menggunakan persuasi sosial ini bertujuan untuk mengaruhi perilaku konsumen dengan menunjukkan bagaimana orang lain dalam masyarakat atau kelompok tertentu memandang atau bertindak terhadap produk atau layanan tertentu. Ini juga didasarkan pada konsep bahwa manusia itu cenderung mempengaruhi ya, dan dipengaruhi oleh perilaku. Karena di dunia ini ya, kita tidak mungkin hidup seorang diri ya. Jadi dalam iklan persuasi sosial ini kita dapat mempengaruhi orang lain untuk juga orang lain itu tidak melakukan hal yang mempengaruhi orang lain. Jadi hal yang tidak melakukan hal yang berdampak pada orang lain. Jadi ini itu tentang manusia ke manusia. Jadi iklan ini berpesan dengan moral atau etika ya, terhadap manusia kepada manusia lagi. Jadi seperti itu. Nah, contohnya itu seperti ini. Every child needs a family, dari UNICEF. Ini termasuk seperti yang tadi saya bilang, dalam persuasi emosional ini berbeda ya dengan sosial, karena dalam sosial ini juga terdapat emosional, namun perbedaannya itu merupakan terdapat kayak terdapat empati juga, namun ini tuh manusia terhadap manusia, bukan suatu produk atau yang lainnya ya. Namun ini tuh iklan yang menunjukkan
dan mempersuasikan orang lain untuk bertindak apa yang kita harus lakukan untuk orang lain gitu. Seperti itu, seperti yang pertama ini dari UNICEF, karena kita harus membantu anak-anak ya, karena anak-anak itu juga innocent dan tidak berdaya gitu, dan memerlukan sosok orang tua. Jadi ini merupakan pesan bahwa semua anak itu sangat butuh orang tua gitu. Karena itu UNICEF ini membuat iklan ini gitu. Lalu yang kedua itu merupakan dari Smoke Free ya. Ini dia itu ini tentang orang dewasa yang merokok. Karena rokok itu sangatlah berbahaya, sangat-sangat berbahaya, hingga dapat mempengaruhi kesehatan anak, apalagi anak-anak itu memiliki tubuh yang sedang berkembang, sehingga imunnya itu tidak sebesar orang dewasa, apalagi orang tuanya sendiri yang merokok dan anaknya yang kena itu sangatlah harm ya. Ini di harm ini tuh dimaksud dengan harm itu seperti menyiksa gitu deh. Jadi di iklan ini juga terlihat seperti tangan orang dewasa menutup mulut anak-anak. Nah itu tangan dewasanya itu dalam bentuk asap ya. Jadi dapat mengurangi kemampuan anak untuk bernafas seperti itu. Selanjutnya itu merupakan persuasi berbasis fakta. Nah, iklan yang menggunakan persuasi yang berbasis fakta ini bertujuan untuk meyakinkan audiens dengan menyajikan informasi yang akurat dan terukur berbasis bukti. Mereka mengandalkan data empiris, statistik seperti kayak bukannya argumen, melainkan hal yang benar-benar fakta dan informasi yang konkret gitu, bukannya dalam argumen maupun meskipun argumen itu kuat, ini bukan termasuk persuasi berbasis fakta. Nah, di selanjutnya itu contohnya ya, ini contoh yang saya gunakan itu merupakan wireless SIM update. Ini itu dari iklan dari PW Nej ini ya. Saya tidak tahu cara membacanya, tapi ini iklan dari mouse yang menyediakan macam-macam jenis gitu, menyediakan benar-benar datanya yang konkret seperti GM08.0 gitu switch. Itu ada long lasting high quality switch gitu. Jadi bisa switch dengan lama, long lasting dengan tahan lama ya. Lalu merupakan improved coating dan grip yang yang nyaman ya gitu. Terus ada pause sensornya, ada 180 plus battery life-nya, ada MCU-nya, clicks-nya juga ada suaranya, seperti itu. Jadi persuasi berbasis fakta itu merupakan fakta-fakta yang digunakan gitu ya. Selanjutnya itu ada multifunction port. Ini tuh kepala casan ya dari Ugreen. Di sini tuh merupakan terdapat beberapa informasi di mana dia itu bisa, ini tuh beberapa, ini ada banyak, kayak ada 6 di sini fakta yang
diterapkan di iklan tersebut. Jadi orang-orang dapat melihat itu berdasarkan dengan fakta gitu yang benar-benar ada di dalam produk tersebut, bukan argumen, bukan pendapat, melainkan fakta yang benar-benar ada dalam produk tersebut ya. Selanjutnya sudah selesai dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya Nahiza Danis, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.